percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih tetap lewat online, ya. Tetapi saudara, kita meyakini bahwa kehadiran Tuhan senantiasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami diberkati melalui berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam Tuhan dan kami menjauhi dosa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau masuk di dalam ibadah. Sebelum kami masuk, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada minggu hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang merekam acara ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang ingin mengganggu perhatian kami, yang ingin dengan berbagai cara supaya kami tidak setia beribadah kepada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada saat pagi ini kita siapkan hati kita. Kita akan sembah dan puji Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita. Kita terus mengejar hadirnya dalam hidup ini. Dekat padamu, itulah rinduku Tuhan. Haleluya Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
Mari kita katakan sama-sama, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita akan sembah Tuhan kita, mengejar hadirmu Tuhan di dalam hidupku. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, agung namamu Tuhan. Dekat padamu, itu yang menjadi rinduku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Terimalah pujian kami Yesus, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu selalu Tuhan. Haleluya Yesus. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup, mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, hadirmu di dalam hidupku. Haleluya, mengejar hadirmu Tuhan di dalam hidup kami. Mari kita bersorak dan mengagungkan Tuhan kita, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka.
bersorak-sorai karena kita mau menjadi pemenang dan kita mau kuat di dunia ini. Haleluya. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia. Kita diciptakan mulia menurut gambar dan rupanya. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Amin. Membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasanya. Mau menjadi kuat, mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Kita telah dibentuk serupa dengannya. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Amin. Membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Haleluya, menjadi terang di dunia ini. Mari tiba waktunya bahwa kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan, yang adalah terang di dalam kehidupan kita. Karena dalam anugerahnya, di dalam naungannya, kita dapat merasakan segala kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh Kudus
anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam, pengharapan di dalam-Mu. Shalom saudara, haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di dalam ibadah di GKP Elohim Cicurug. Ya, meskipun kita masih mengadakan dengan cara online, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa diberkati, bahkan sangat diberkati melalui ibadah kita, melalui puji-pujian yang sudah kita dengar. Dan saat pagi hari ini kita kembali akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih di pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik bagi kami untuk ada di dalam ibadah. Kami sudah menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan dengan pujian syukur kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau arahkan hati kami, pikiran kami kepada firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberkati kami semuanya, baik yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak ada hambatan apapun yang mengganggu kami untuk fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini dicurahkan dengan luar biasa. Karena Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan November ini kita sudah diberkati ya dengan tema berbuah bagi Kristus. Ya, kita sudah diberkati melalui ibadah-ibadah dan firman Tuhan, khotbah-khotbah yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pada minggu-minggu sebelumnya. Pada pagi hari ini kembali kita akan diberkati ya melalui tema yang saya berikan, hasilkan buah dari pertobatanmu, yang terdapat pada Alkitab kita Matius pasal 3 dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Dan pada pagi hari ini saya akan membacakan bagi kita semuanya di ayat ke-8.
Matius pasal 3 ayat 8, demikian firman Tuhan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau saudara yang kasih Tuhan, bertobat adalah kata yang tidak asing di telinga kita. Ya bukan? Ya, sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari, ya. Tetapi apakah pengertian kita tentang bertobat atau pertobatan itu? Ada yang mengatakan bertobat itu kalau dulu ya saya merokok, setelah bertobat ya sudah tidak merokok. Kemudian dulu saya suka judi, sekarang sudah tidak berjudi lagi. Atau dulu suka gosip, sekarang sudah tidak lagi suka kepada gosip. Nah, saudara-saudara, apakah sebenarnya makna pertobatan dan bagaimana seharusnya orang yang bertobat itu? Ya, pada poin yang pertama, seruan untuk bertobat. Di dalam Matius pasal 3 ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan pertobatan adalah pesan pokok dari para nabi di perjanjian lama, ya, sampai kepada perjanjian baru. Nabi Yeskiel mengatakan demikian, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Itu yang terdapat di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11. Yohanes Pembaptis menyerukan juga pertobatan. Di dalam Matius dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pemberitaan pertobatan harus senantiasa mendampingi ya pemberitaan Injil. Di mana Injil diberitakan, di situ pun pertobatan disampaikan. Karena tanpa pertobatan manusia akan binasa. Haleluya. Apakah arti pertobatan sesungguhnya? Bertobat berasal dari kata Yunani yaitu metanoia, yang artinya perubahan pikiran atau bisa juga memperbaiki kesalahannya. Pertobatan artinya berbalik. Yang dimaksud adalah berbalik dari cara hidup yang jahat kepada Kristus dan melalui Kristus kepada Allah. Bertobat adalah keputusan seseorang secara sukarela, ya, bukan dengan paksaan, dari keselamatan di dalam Kristus yang oleh kasih karunia Allah percaya kepada pemberitaan Injil, menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat yang menyelamatkan dari hukuman dosa, tetapi juga sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Jadi orang yang bertobat meninggalkan hidup lamanya yang dipimpin oleh keinginan si jahat, yaitu si iblis, yaitu hidup di dalam dosa, dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya berhenti dari dosa, ya, tetapi berbalik dari dosa-dosanya dan mengikut Yesus selamanya. Mari saudara, kita merespon seruan pertobatan yang kita dengar melalui firman Tuhan saat ini. Haleluya. Poin yang kedua buat kita semuanya pada pagi hari ini, ya, sambutlah seruan pertobatan dengan benar. Sambutlah seruan pertobatan dengan benar. Firman Tuhan mengatakan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu, waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Matius 3 ayat 6 dan ayat ke-7. Saudara-saudari kasih Tuhan, ada perbedaan yang kita dapatkan ya dari pembacaan firman Tuhan di atas. Bagaimana penduduk Yerusalem, penduduk Yudea dan sekitar sungai Yordan merespon seruan pertobatan yang disampaikan oleh
Yohanes Pembaptis. Ya, mereka datang dengan respon yang benar, yaitu dengan mengaku dosanya. Ya, penduduk Israel, ya, dan orang-orang sekitar Sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka langsung mengaku dosanya. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mengaku bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian mereka bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis, diperdamaikan dengan Allah. Sementara Yohanes mengecam dengan keras orang Farisi dan orang Saduki yang datang kepadanya untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang Farisi dan orang Saduki ini? Ya, golongan Farisi adalah golongan keagamaan orang Yahudi yang sangat menaati menaati dengan baik seluruh perjanjian lama maupun penafsiran manusiawi mereka sendiri. Mereka secara khusus menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan menaati hukum-hukum Allah serta secara harfiah dan penafsiran mereka tentang hukum itu. Sekalipun demikian, kesalehan mereka adalah kesalehan lahiriah, tanpa kerohanian dalam hati mereka. Firman Tuhan mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Terdapat di Matius 23 ayat 25. Dan mereka juga tidak bersedia mengakui kebobrokan sifat mereka. Ada kemunafikan di dalam kehidupan mereka. Mereka seperti yang menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan ketat, dengan taat. Tetapi itu hanya sebagai penampilan di luar saja. Itu tidak sampai kepada rohani mereka, di dalam hati mereka justru sedang terjadi yang sebaliknya, tidak mau mengakui dosanya, dan bertobat. Pada umumnya mereka menentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah golongan orang Saduki. Orang Saduki adalah golongan liberal yang tidak menyukai perkara-perkara rohani, Mereka tidak suka perkara-perkara rohani. Sekalipun mereka mengaku tunduk kepada hukum Allah, sesungguhnya mereka menyangkal banyak ajaran perjanjian lama, ajaran di dalam Alkitab perjanjian lama. Mereka menolak ajaran mengenai kebangkitan. Sebagai orang percaya kita mengakui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian mereka juga menolak ajaran malaikat. Mereka tidak mengakui itu. Kemudian juga menolak tentang mujizat. Mujizat itu bagi mereka tidak akan terjadi lagi. Itu sudah berlalu, sama seperti sejarah saja. Kemudian mereka juga menolak ajaran tentang kekekalan dan hukuman yang akan datang. Jadi apa yang difirmankan Tuhan, mereka tolak karena mereka tidak mau mengakuinya. Kehidupan mereka secara moral lemah dan duniawi. Mereka juga merupakan golongan yang menganiaya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita bukanlah orang Farisi ataupun orang Saduki. Tetapi mungkin ada yang beranggapan, saya cukuplah menjadi Kristen, dan percaya kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Menjadi Kristen bukan sekedar mempercayai Tuhan, tetapi secara aktif melakukan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Ini penting saudara. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan untuk perbuatan kebenaran.
Ya, karena itu Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib supaya kita diselamatkan. Tujuannya supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran yang ya diinginkan Tuhan kita lakukan. Ya, karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terdapat di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena itu mari kita merespon seruan pertobatan dengan benar. Haleluya. Yang ketiga, hasilkanlah buah pertobatan. Firman Tuhan mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Pertobatan sejati akan diikuti oleh buah-buah kebenaran. Ya, iman yang sejati dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Ya, bagaimana kita bisa membuktikan iman kita kepada Yesus kalau kita tidak bisa membuktikannya di dalam perbuatan kita? Ya, kita mengaku pengikut Kristus, ya, tetapi kita masih sering berbohong. Itu tidak mungkin. Ya, kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Itu tidak mungkin. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, iman yang sejati dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosanya, dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ya, maka dikatakan tadi, bukan karena paksaan, tetapi dengan kerelaan hati, mau mengikut Yesus, mau mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, ya, atau sering dikatakan tobat sambal. Apa nih tobat sambal? Ya, sebentar tobat, ya sebentar lagi kumat. Ya, jadi ini, ya, jadi nggak sungguh-sungguh pertobatannya. Jadi pertobatannya tidak serius. Ya, orang yang seperti ini tidak akan berbuah bagi Kristus, tidak menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Ya, karena apa? Pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Kita sudah dipilih Tuhan, ya, untuk pergi menghasilkan buah bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita serius, ya, untuk menghasilkan buah. Karena menghasilkan buah dari pertobatan adalah sebuah perintah, seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 3 ayat 8. Ya, dikatakan tadi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita diperintahkan untuk menghasilkan buah. Ya, dengan apa? Dengan terus melakukan firman Tuhan. Bukan hanya percaya kepada firman Tuhan, tetapi perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan, ya, kehendak firman Tuhan. Yang wajib dilakukan semua orang yang bertobat dan mengikut Yesus. Melalui buahnya pohon dikenal. Melalui buah pertobatan yang kita hasilkan, kita akan dikenal. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikut Yesus atau tidak? Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita tidak tahu, ya, siapa yang sedang melihat kita. Ya, tetapi jangan tunggu sampai kelihatan, ya. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengikut firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita, ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10. Jadi firman Tuhan katakan, kapak sudah tersedia pada pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa kita harus menghasilkan buah pertobatan, yaitu buah-buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat buat sesama kita, dan mempermuliakan Tuhan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, masih ada waktu dan kesempatan, ya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari hasilkan buah dari pertobatan kita untuk kemuliaan Tuhan kita, atau kita akan menyesal pada akhirnya. Haleluya. Amin kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya
sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, sebagai pengikut Kristus, ya, kita diperintahkan untuk menghasilkan buah dari pertobatan kita, buah yang baik, yang mempermuliakan Tuhan kita yang kita sembah, dan juga menjadi berkat buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Di pagi hari ini, kembali firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh bertobat dan menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami jika banyak waktu kami yang kami buat, yang kami pergunakan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami ditegur, diingatkan kembali supaya kami sungguh-sungguh mengikut Yesus dan percaya kepada firman-Nya, sehingga kenyataan bahwa iman kami dibuktikan dari perbuatan-perbuatan kami, yaitu perbuatan-perbuatan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, di tempat mereka masing-masing, bahkan siapapun yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka diberkati oleh Tuhan, hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan, berkat Tuhan yang kami terima akan menjadi berkat yang akan kami bagi-bagikan bagi saudara-saudara kami, dan untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja untuk menginsapkan kami akan dosa, mengingatkan kami akan firman Tuhan, sehingga kami mau tunduk dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Ya, lakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita diberkati melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami yakin dan percaya saudara tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi Roh Kudus memberikan semangat kepada kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari tetap setia di dalam Tuhan. Kita mau beribadah setiap hari Minggu, ya, biar kita dikuatkan, dibangun imannya, supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Saya juga bersyukur dan menyambut ya bagi para jemaat maupun yang bukan jemaat yang menyaksikan tayangan-tayangan ibadah kami melalui YouTube. Saudara, mari saudara yang belum bergabung di dalam salah satu gereja, ya, mari bergabung dengan kami GGP Elohim Cicurug untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara akan diubahkan, saudara akan dipulihkan, bahkan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia di dalam mengembalikan perpuluhan saudara, bahkan mendukung dalam segala pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Saya juga menyampaikan kepada seluruh donatur yang ingin mendonasikan sumbangan saudara di dalam pelayanan di GGP Elohim, silakan saudara dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini, ya.
Silakan saudara, supaya pelayanan di GGP Elohim terus berlanjut dan berkembang, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan saudara yang berkenan kepada Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sungguh diberkati rangkaian ibadah yang kami jalankan dan lalui pada hari ini, sungguh-sungguh memberkati kami. Kami dipuaskan oleh pujian, kami diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan kami sungguh-sungguh diberkati oleh doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan segala pergumulan. Tuhan lepaskan mereka yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang ragu-ragu diteguhkan oleh firman-Mu. Dan Tuhan, setiap pergumulan jemaat apapun itu, baik ekonomi, baik keluarga, baik pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan sumber segala pertolongan, menolong setiap jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang dilalui oleh Tuhan, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua jemaat-jemaat Tuhan senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya. Dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang dikerjakan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Segala puji, segala hormat, sedang hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa,
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini